Oke, jadi Abang akan jelaskan gimana cara pakai QM. Nah, QM modelnya seperti ini. Ada modul tree di sebelah kiri. Nih, yang ini sebelah kiri modul tree. Ada menu di atasnya. Nah, sekarang kita mau ke program linear. Bang langsung aja nengokin program linear yang di halaman 15 diktat. Jadi kalau yang nggak punya diktat, coba punya dulu. Karena semuanya mengacu ke diktat ya. Nah, jadi di halaman 15 itu, Abang nggak baca soalnya, kalian bacalah soalnya ya kan. Suatu perusahaan membuat kaleng bla 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 sampai di akhir yang soal A formulasikan model program linear, B selesaikan model ini dengan analisis grafis. Nah, yang Ibu tuh minta adalah soal yang seperti ini gitu. Soalnya seperti ini Ibu tuh minta ya. Jadi kalian kerjain bentuknya seperti ini. Kalian tulis dulu soal ceritanya, kalian tulis pengerjaannya seperti ini dulu sampai habis, sampai di halaman berapa nih? 15, 16 sampai 17. Ini bentuknya aja panjang tapi sebenarnya nggak panjang. Di SMA kalian udah lewat ini sebenarnya kan, jadi mah ini gampang lah, nggak apa kali sampai halaman 18. Ini masih gampang nih, soal nomor satu ini betul-betul gampang. SMA udah lewat sebenarnya. Nah, jadi pas ini udah selesai kalian tulis dan kalian coba jawab. Nah, QM ini bisa kalian jadikan sebagai patokan gitu. Apakah angka yang kalian buat tuh udah cantik atau belum? Nah, gitu. Abang contohkan yang di diktat ya. Contohnya abang langsung aja kita program linear. Jadi di modul 3 ini ada linear programming di sebelah kiri di bawah inventory. Ada linear programming. Boleh kalian klik yang di situ atau kalian bisa klik di modul. Nah, di modul ada inventory, ada linear programming. Kalian bisa klik juga yang ini. Jadi terserah aja, sama aja. Linear programming, abang klik yang itu. Nah, kemudian muncul datanya. Ada number of constraint, ada number of variable. Nah, ada title. Title ini nggak perlu kalian isi. Abang nggak isi juga karena malas. Nggak apa-apa juga sama ibu tuh. Karena nggak ngaruh apa-apa. Ada number of constraint, nilai pembatas, berapa jumlah pembatas yang ibu tuh minta. Terus ada number of variable, berapa variabel yang ibu tuh suruh. Nah, sekarang gini, ibu tuh minta berapa ya? Variabel digunakan 2, X1 dan X2. Berarti udah bener ya, variabelnya 2. Jangan ditambah atau dikurang lagi ya. Jangan, udah 2 aja. Nah, terus tidak boleh menggunakan tanda kecil sama dengan semua. Nanti pembatas digunakan minimal 4. Berarti number of constraint adalah 4 ya. Nah, tapi karena kita di buku, kita kan ngacu diktat. Diktat tuh pembatasnya ada berapa? Ya, mencetak hari, melapis hari, jumlah produksi lotnya. Nah, ada 3 berarti ya. Berarti contoh yang diktat nih. Tapi kalau kalian 4, berarti 4 di sini ya. Tuh, 4. Tapi kalau misalnya di buku ada 3, bang isi 3. Nah, sekarangnya apa pertanyaannya? Ada maximize atau minimize. Jadi pertanyaannya, untuk soal ibu tuh kalian bagusnya buat untuk satu soal maksimum, satu soal lagi minimum. Jadi ini untuk di soal ini kan adalah maksimum ya kan, berarti maximize. Tapi kalau minimum kalian klik minimize ya. Nah, untuk yang ini raw name-nya ini terserah aja, ini nggak ngaruh apa-apa. Mau constraint pun kalian pilih ABC 123 Januari. Sebenarnya ini aja pun dah nggak ngaruh apa-apa sih yang ini nih. Terus kalian klik OK. Nah, tunggu loading sebentar. Nanti setelah loading muncul tabelnya, ya kan? Ini ada 1, 2 variabelnya. Ini ada constraint 1, pembatas 2, pembatas 3, ya kan? Di sini ada mencetak. Terus ada yang melapis. Terus ini ada yang jumlah produksi JLH produksi J JLH Pro. Nah, ini dia. Ini ada X1. Ingat nih, ini maximize. Maximize itu berarti apa? Inilah yang kalian untungkan. Ini adalah fungsi maksimasinya, fungsi Z-nya itu. Misalnya adalah 800, ini adalah 900. Nah, ini dia tadi pembatas pertama tadi tuh. Apa isinya? Untuk yang X2. Nah, ininya untuk X1-nya 2, X2-nya 4. Isi semuanya. 4, 2, terus 1, 1 ya kan. Nah, yang ini gimana besar kecil tergantung kalian di soal kalian. Tapi kalau di soal ibu, yang untuk mencetak tuh kecil sama dengan, yang untuk melapis itu kecil sama dengan, ini untuk yang jumlah produksi itu besar sama dengan. Jadi kalian tinggal pilih aja besar sama dengan. Oh, sorry. Oke. Besar sama dengan. Nah, tuh. Tuh dah. Oke.
nggak bisa kalian ketik rupa yang kalian pilih aja. Nah, besar sama dengan. Oke, kalau misalnya udah nih RHS-nya, apa kapasitasnya itu berapa? 30 sama ini adalah 9. Nah, udah selesai kan? Udah kalian isi soalnya. Objektifnya maximize. Ya udah kalian tinggal solve aja, tekan solve. Nah, sekarang nih, di solution ada muncul ini nih semua nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti abang jelasin masing-masing fungsinya. Dan yang di screenshot itu adalah screenshot semuanya. Screenshot semua bagian dan harus dapat semuanya. Gimana cara screenshotnya pandai-pandai kalian. Nah, terserah kalian lah, abang nggak jelasin cara screenshotnya. Pokoknya pandai-pandai kalian screenshotnya ya. Nah, pokoknya harus rapi hasilnya. Nah, ini dia hasilnya nih adalah solutionnya 5 sama 5. Jadi untuk maksimal produknya, apa nih pertanyaan? Maksimal keuntungannya, kalian harus membuat 5 produk X1 dan 5 produk X2 dengan keuntungan 8.500. Bagaimana penjelasannya di sini? Ini linear programming result, ini ranking. Kalau ranking tidak dipakai, tapi di screenshot aja. Nggak apa-apa kok. Solution list. Ini solution listnya dan apa-apa saja yang mempengaruhinya. Ini di select-select, tapi nanti ini belajarnya di materi selanjutnya. Sekarang nggak perlu kalian pahami. Pokok screenshot aja. Nah, iterasi ini perlu kalian pelajarin untuk kalau kalian mau pakai cara yang di 2.5.2 ya metode simplex. Nah, untuk metode simplex sendiri kalian harus pahami dulu isi bukunya, baru kalian bisa baca iterasinya. Ini abang tunjukin aja iterasinya, tapi kalian screenshot ya semuanya. Ingat angkanya harus jelas nih. Ini ada yang titik-titik-titik nih, berarti kalian geser gitu. Ya, harus jelas ya sampai nggak ada titik-titiknya. Nah, ini ada negatif 0,16 titik-titik kan jelek tuh. Nah, kalian geser aja. Kalian rapiin lah tabelnya gitu secantik-cantik kalian. Nah, baru kalian screenshot. Jadi udah gitu aja. Itu kalau misalnya udah ada soalnya. Nah, oke ya. Berarti kalau selesai jangan lupa di-save. Karena tiap kita close, itu datanya langsung hilang. Nggak ada kayak, apakah kamu ingin menyimpannya atau nggak ada. Jadi kita langsung save tekan. Let save di mana aja. Sama kayak save biasa. Nah, abang kasih tunjuk juga misalnya kita kalau kita misalnya mau buat yang baru, contohnya kayak soal ibu tuh minta, ini abang nggak tahu ya, nggak tahu soalnya bagaimana gimana, abang nih buat ala abang sendiri. Kita punya number variabelnya 2, ibu tuh 2, disuruhnya kan x1 x2, dan number constraint-nya adalah 4, berarti 4 kita isi. Maximize ya. Oke, udah dapat ini, kita isi constraint satunya, misalnya, abang nih, ciciknya abang baru belajar sama ibu tuh, kita isi angka 5, 6, 20, 45, 2, jangan 2 lah, 60, 20, 4. Nah, ini contohnya nih kecil, besar sama dengan, ini misalnya 20, ini misalnya 40, misalnya 70, misalnya 14, anggaplah 10. Nanti tinggal kita geser, terus udah ya, kita coba aja solve. Nah, langsung muncul dia. Oh ya, yang kalian pentingkan itu di solution itu harus ada grafiknya. Nah, nih grafiknya. Nah, sekarang kita lihat dulu linear programmingnya. Nggak ada, dibilang nggak ada resultnya. Tuh. Nah, berarti soal kita salah. Kita edit data. Gitu aja kalau abang pakainya. Misalnya ini kurangin aja, ini misalnya jadi 15. Ini jadi 40 gitu aja. Sampai dapat nih resultnya ini. Kalau misalnya kita buat. Tapi kan ini kan abang soalnya asal nih. Kalian buatlah dulu soalnya bagus-bagus. Kalian pikirkan angkanya berapa gitu. Nanti grab ini yang kalian pentingkan itu. Grafik nih. Nah ini nih. Ini kalian screenshot juga. Jadi ini kalian yang pentingkan nanti ini. Untuk yang pelajaran pertama ini. Tapi nanti kan ini kan abang kan datanya asal nih. Kalian carilah dulu. Kalian buatlah soal ceritanya. Nanti baru kalian buat soal ceritanya. Kalian masukkanlah angkanya ke sini. Nah hasilnya bagus atau enggak itu tergantung kalian lah lagi gitu kan. Kalian ubah-ubah lah otak-atik lah angkanya semana cantik hasilnya. Gitu aja sih cara pakai QM. Selebihnya di YouTube banyak kok. Jadi kalau kalian misalnya masih bingung di YouTube aja tengok. Oke?